Assalamualaikum galau-galau. Apa kabar budak lorong? Aman? Semoga lapang ya. Ketemu lagi dengan Akas. Seperti biasa, Sabtu ini Akas nak cerita ke rangkuman kabar kriminal selama sepekan. Tapi ingat, Senin sampai Jumat itu ada kabar berita seputar Sumsel. Nama programnya Sumsel 24 jam dan Sumsel 24 jam weekend. Ditonton terus ya. Oh iya, sikot lagi. Sama program ternyata bukan mistis. Oke, tak nunggu lama, tonton sampai habis biar tak salah paham. Ini dia kasus kita pertama. Tikus angin yang bobol sekolah SMK Nurul Huda di Desa Kasmaran, Kecamatan Babatoman, Musi Banyuasin akhirnya terciduk. Wong dua ini namanya Mursal sama Karman, warga desa setempat sekitar sekolah kejuruan itulah. Pelaku ini ngembat speaker sama kipas angin. Sedangkan sikot lagi pelaku sampai sekarang masih DPO. Bisa terciduknya bandit ini hasil dari nyanyian merdu penadah yang sudah ditingkap polisi duluan. Baru tahu aku kalau ada tikus pacak nyanyi. Tersangka pembobol SMK Nurul Huda akhirnya tertangkap. Tersangka merupakan warga desa Kasmaran, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Mursal dan Karman. Mereka ditangkap setelah ada nyanyian dari penada yang sudah tertangkap. Rusli, warga desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan. Kapolres Muba AKBP Erlin Tangjaya melalui Kapolsek Babatoman AKP Ali Rojikin mengatakan, penada mengaku diperintah oleh tersangka untuk menjual speaker hasil curian dengan imbalan 1 butir pil ekstasi. Kemudian petugas memburu kedua tersangka yang akhirnya ditangkap di rumah dan mengamankan barang bukti berupa 1 unit kipas angin milik SMK Nurul Huda. Para pencuri membobol sekolah dengan cara mencongkel jendela kantor guru menggunakan parang. Setelah berhasil, para pelaku langsung mengambil barang-barang yang berada di dalam ruang guru dan melarikan diri. Tersangka melakukan curat dengan cara mencongkel jendela dengan parang, kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa speaker, kipas angin, dispenser, dan printer. Kerugian ditaksir sekitar 3.350.000. Saat ini ketiga tersangka akan ditahan di Polsek Babatoman dengan sangkaan pasal 363 KUHP terhadap 2 orang tersangka dan 1 orang diduga melanggar tindak pidana penadahan pasal 480 KUHP. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpress.com. Aksi maling yang digawe kelima bandit ini bukan lagi dikata ke main-main. Selain modus ngembat mangsa yang lagi bawa duit ratusan juta, bandit ini juga rupanya pemain lintas daerah, lintas pulau, dan lintas negara. Duta budak nih. Terbaru gerombolan bandit ini sikat duit 300 juta yang ada dalam mobil waktu lagi parkir di jalan lintas tengah Musirawas, Lubuk Linggau. Maling jalan-jalan, maling jalan-jalan. Lemak gawe kamu. Usai sudah aksi komplotan spesialis bandit pecah kaca asal Lubuk Linggau dan Musirawas. Setelah melancarkan aksinya pada 14 Agustus 2020 lalu di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin, 3 dari 5 tersangka diamankan unit Pidum Satreskrim Polres Muba saat melintas di jalan lintas tengah Musirawas, Lubuk Linggau belum lama ini. Kapolres Muba AKBP Erlin Tangjaya mengatakan, penangkapan kawanan BBK setelah mereka melancarkan aksinya di halaman parkir salah satu bank di Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya. Dalam aksi tersebut, tersangka memecahkan kaca pintu depan sebelah kiri mobil korban dan mengambil 1 plastik hitam berisikan uang sebesar kurang lebih 300 juta. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ini terkait masalah kasus pecah kaca yang terjadi di wilayah Polsek Tungkal. Jadi kasus ini berhasil kita ungkap, ada 5 pelaku
dan yang berhasil kita tangkap 3 pelaku dari 5 orang yang mereka gunakan untuk memecah kaca kendaraan roda 4 daripada korban ini, yaitu granit, besi, batu yang ada di bagian busi motor. Ya, kalau saya bilang itu batu semacam granit, ya, memang keras tuh. Nah, itulah yang mereka campur dengan, biasanya kalau mereka ini biasanya pakai air, tapi karena untuk memudahkan dia karena tidak ada air di kantongnya, dia pakai air liur. Ya, benar nggak? Hah? Tuh, sehingga batu tersebut campur air digunakan untuk membentur ke kaca, dengan pecahan itu bisa membuat kaca kendaraan target itu jadi retak. Diakui Kapolres, ketiga pelaku yang berhasil ditangkap memang spesialis dan sudah hampir puluhan kali beraksi. Seperti tersangka Sony yang melakukan aksi di negara Malaysia. Lalu tersangka Indra sudah puluhan kali mencuri di Pulau Jawa dan telah beberapa kali ditangkap. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpress.com. Nah, ini dia yang heboh nih. Dalam sepekan terakhir, wong Palembang heboh dengan dicedoknya oknum anggota DPRD Kota Palembang inisial DN yang buka cabang jadi bandar narkoba. Dari hasil penggerbakan, anggota BNN berhasil ngamankan barang bukti 5 kilo sabu dan ribuan biji pil ekstasi. Cocok terus, Pak. Badan Narkotika Nasional dan Ditres Narkoba Polda Sumsel berhasil menangkap bandar narkoba di sebuah ruko di Jalan Riau, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, awal pekan kemarin. Dari hasil tangkapan tersebut, anggota berhasil mengamankan oknum anggota DPRD Kota Palembang berinisial DN yang diduga sebagai bandar narkoba. Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Pol John Turman Panjaitan mengatakan pengungkapan kasus ini hasil pengembangan dari bus akap Pelangi beberapa waktu lalu. Dari hasil pengembangan itulah pihaknya mengamankan sindikat peredaran sabu di Sumsel maupun di Palembang yang merupakan anggota DPRD Kota berinisial DN di tempat usaha laundry miliknya. Telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 6 tersangka. Salah satu diantaranya ada oknum anggota DPRD Kota Palembang yang namanya D. Ini kaitannya dengan bus Pelangi yang ditangkap kemarin. Selain itu, anggota juga mengamankan 5 rekan pelaku yang diduga kuat mempunyai peranan masing-masing dalam mengedarkan sabu di wilayah Palembang. Dirinya menuturkan, pelaku DN sudah menjadi target operasi tim gabungan hingga akhirnya mampu mengungkap jaringan barang haram yang diduga kuat dari Aceh. Dari hasil penggerebekan ini, pihaknya berhasil mengamankan 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Dari 6 tersangka itu sementara ada barang bukti 5 kilo sabu dan ribuan ekstasi yang belum kita hitung. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membawa langsung BD Narkoba oknum anggota DPRD Kota Palembang inisial DN dan 4 kawannya jalan-jalan ke ibu kota. Mereka dibawa untuk mendalami kemana baik jaringan peredaran narkoba dan ekstasi ini. Nah, lantak kah? Dikorek nian sekali ini. Oknum anggota DPRD Kota Palembang bersama 4 rekannya yang terjerat kasus narkoba dibawa ke Jakarta. Mereka dibawa untuk mendalami kasus peredaran narkoba yang berhasil mengamankan 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Pol John Turman Panjaitan mengatakan anggota BNN membawa kelima pelaku ke Jakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia menjelaskan, awalnya ada 6 pelaku yang diamankan, tapi hanya 5 orang saja dibawa ke Jakarta karena sudah terbukti terkait barang bukti yang diamankan. Sementara 1 orang yang diamankan merupakan asisten rumah tangga yang tidak mengetahui kegiatan majikannya. Menurut John Turman, tersangka DN sudah diintai oleh tim gabungan sejak beberapa waktu lalu. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan pengedar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tersangka DN memasok sabu dari Provinsi Aceh, sementara pemilik perusahaan otobus yang mengangkut sabu juga ditetapkan sebagai tersangka. Reporter Kurniawan, juru kamera Al-Hadi Farid, palpress.com. Aktor pemeran bandar sabu yang dilakoni oknum anggota DPRD Kota Palembang inisial DN, uji dengar kabar
tidak diketahui oleh keluarga. Hal ini diakui oleh bininya yang didampingi kuasa hukum saat mendatangi kantor BNN Sumsel. Padahal DN ini pernah terbuang selama 6 bulan untuk kasus yang sama di tahun 2012. Aneh juga ya kalau tidak tahu. Istri oknum anggota DPRD Kota Palembang berinisial DN yang terjerat kasus narkoba mengaku tidak mengetahui aktivitas suaminya. Hal itu disampaikannya kepada wartawan di sela mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan bersama kuasa hukumnya, Anton Nurdin. Dia mengaku tidak mengetahui usaha sampingan sang suami karena hanya mengurusi urusan rumah tangga saja. Kuasa hukum ES, Anton, menegaskan ES sebagai istri hanya mengurus rumah tangga saja dan tidak mengetahui aktivitas suaminya hingga bisnis sampingannya ini. Saya diluruskan berita-berita yang muncul bahwasanya pihak keluarga utamanya istri tidak ada terlibat sama sekali. Yang jelas Mas Nurdin adalah Mas Nurdin menjabat sebagai jadi hal yang lain tidak tahu ya, dan sudah ditangani oleh lawyer Pak Doni dari kami untuk didalilkan. Ada Pak Japrial, Pak Bisi Purnawirawan, Pak Binardi, dan ada Pak Yadi Patra. Sedangkan salah satu pegawai laundry yang tidak mau menyebutkan namanya menyatakan pemberitaan di beberapa media yang menyatakan bahwa tempat laundry sebagai gudang penyimpanan sabu adalah hoaks. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpres.com. Ulah nakal Indra Kusuma harus dibayar mahal dengan nginep di jeruji besi Polsek Talang Lapo. Dia sama CS-nya cubo-cubo maling di salah satu warung di kawasan Talang Keramat. Hasil dari maling itu rupanya TSK nih gagal pula bawa kabur 6 slot rokok. Maling apa maling kamu dua nih? Anggota Reskrim Polsek Talang Kelapa berhasil menangkap pencuri 6 slop rokok di warung yang terletak di kawasan Talang Keramat. Tersangkanya bernama Indra Kusuma, warga Jalan Al-Mukmin RSS, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Palembang. Kapolsek Talang Kelapa, Kompol Mas Noni mengatakan, tersangka mencuri dengan modus berpura-pura belanja bersama temannya berinisial EB yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Dalam menjalankan aksinya, pelaku Indra berperan mengalihkan perhatian dari si pemilik warung, sementara EB berperan masuk ke dalam warung untuk mencuri beberapa slop rokok. Namun aksi keduanya dipergoki oleh korban, hingga pelaku EB langsung lari membawa tas berisikan rokok keluar menuju motor yang sudah ditunggu oleh Indra. Tapi korban berhasil mengambil tas yang berisikan rokok curian dan pelaku EB kabur, sementara pelaku Indra berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar. Belanja di toko minimarket, selanjutnya temennya mengambil barang yang diambil itu adalah rokok. Setelah si pelaku 2 orang kita amankan, temennya sudah mengambil, dia sudah selesai belanja, dia tunggu di motor. Setelah tunggu di motor, temennya ngambil langsung keluar dan langsung mereka kabur. Kalau pelaku setelah kita lakukan pengembangan ternyata memang residivis, baru bulan 3 itu baru keluar dengan kasusnya kasus begal. Kalau pengakuan ya baru 1 kali, tetapi setelah kita telusuri, kita kembangkan, pelaku memang adalah pelaku residivis. Sementara itu pelaku Indra mengaku nekat mencuri karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi karena dirinya pengangguran. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Palpers.com. Spesialis maling kendaraan bermotor di kawasan Rumah Susun berhasil diciduk unit Ranmor Polrestabes Palembang. Dan terungkap dalam aksinya selama ini, pelaku sudah maling di 6 lokasi TKP. Nah, baru 6, belum 7, belum 8. Orang dapat piring cantik kamu. Spesialis pencurian kendaraan bermotor di kawasan Rumah Susun diringkus unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang belum lama ini. Pelakunya yakni Weni dan rekannya Rahmat Bastari, keduanya warga rusun. Informasi yang dihimpun aksi curanmor yang dilakukan kedua sahabat ini
saat korban memakaikan motor dengan BG 2150 AFG. Saat itu korban beristirahat di dalam rumahnya. Akan tetapi pada saat korban hendak keluar rumah, ternyata motor korban sudah dalam keadaan hilang. Sehingga atas peristiwa tersebut korban pun mengalami kerugian kurang lebih 10 juta rupiah. Dan korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek IB1 Palembang. Saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mencari tersangka lain. Selain mengamankan kedua tersangka, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa celana dan baju yang dibeli hasil penjualan motor curian tersebut. Reporter dan juru kamera Kurniawan Palpres.com. Aksi heroik ditunjukkan Bribka Reza, anggota opsional unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Anggota polisi ini menyelamat ke pelaku penodongan dari amukan massa di Lorong Sabar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring. Nah, beruntung nian pelaku itu bisa diselamatkan oleh Bribka Reza. Bribka Reza inilah budak lorong yang beres. Contohi kamu Pelaku penodongan yang kerap beraksi di kawasan Jembatan Ampera dan Monpera Palembang nyaris tewas diamuk warga. Beruntung, pelaku diselamatkan oleh polisi, namun naasnya polisi tersebut pun nyaris menjadi korban amukan warga. Dari informasi yang didapat, aksi heroik yang dilakukan oleh Bribka Reza, anggota opsional unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang, yang nyaris diamuk massa ketika tengah menyelamatkan pelaku yang bersimbah darah. Bribka Reza mengaku sempat mengejar pelaku penodong yang kerap meresahkan warga di kawasan Jembatan Ampera dan Monpera. Namun sayangnya pelaku ebot hampir diraih. Bribka Reza malah ikut dihajar warga karena sempat dikirakan pelaku karena saat melakukan penangkapan ia menggunakan pakaian preman. Beruntung, saat warga sekitar akan mengejarnya, dia dengan sigap mengeluarkan senjata api miliknya dan mengaku sebagai anggota polisi. Satu tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota unit opsional Satreskrim Polrestabes Palembang dalam rangka mengungkap satu kejahatan curas legal. Jadi modusnya pelaku ini berkelompok, kemudian mencegat korban, calon-calon korban yang datang dari daerah dan berbelanja di sekitaran Pasar 16 Ilir. Di sana juga memang banyak kegiatan yang cukup meresahkan. Namun demikian pada saat pengejaran tadi pelaku melarikan diri, bisa diidentifikasi kemudian melarikan diri dan dikejar. Kemudian pada saat titik tertentu dia dihakimi oleh massa. Tetapi dengan tindakan anggota lapangan kami berhasil menyelamatkan si pelaku meskipun ada luka-luka yang cukup serius di pelaku. Untuk anggota polisi sendiri tidak mengkhawatirkan, tapi memang perlu recovery di tindakan medis. Reporter dan juru kamera Kurniawan Palpres.com. Oke bosku, inilah dia cerita dunia kita. Jadilah dulu kabar pekan ini. Untuk budak lorong, jangan buat kerok. Tempat kita aman dimulai dari kamu. Tetap jadi wong baik, berbuat baik. Apa baik keadaannya? Jangan semelo, mulut hati dijago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.